Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya Gus ya. Tadi ini kami Kementerian UMKM merespon ide besar ataupun konsep besar sinkronisasi dan sinergi antar kementerian di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, yang dimana kita akan mulai membagi klasifikasi dan graduasi tugas, kurang lebih begitulah. Dan ini bisa terbangun karena memang ada sebuah semangat kolaborasi yang mengesampingkan dulu nih ada kesan ego sektoral yang sulit sekali dalam penyamaan data di antara lintas kementerian. Namun alhamdulillah kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Mensos karena beliau dengan sukacita membuka akses pendataan dari data orang miskin ekstrim sampai nanti ke atas. Nah ini kita tadi berdua, Kementerian UMKM dan Kementerian Sosial, sudah bersepakat membangun graduasi. Jadi ada dari desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Nah, itu ditangani oleh beliau sampai ke desil 4 ya Gus ya. Nah, desil 4 itu nanti akan ditangani oleh Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian BP2MI dalam konteks pemberdayaan masyarakatnya. Baru setelah itu naik lagi ke atas, di atas desil 7. Jadi ini yang lagi mau kita lakukan. Dan terus terang saya berterima kasih Gus. Ya, sama-sama. Karena ini dengan sinergisitas yang dilakukan oleh Kemensos sedikit banyak mempermudah tugas kami di Kementerian UMKM. Saya pikir itu rapat kita. Silakan Gus. Ya. Lagi Gus. Terima kasih Pak Maman. Jadi saya berterima kasih kami sebagai bagian dari pembantu Presiden mencoba menerjemahkan seluruh tugas yang diberikan kepada kami, kepada saya dan juga kepada Pak Maman lewat satu kerja yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Utamanya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan sekaligus mendorong usaha-usaha produktif, baik itu nanti di UMKM maupun juga di industri kreatif, di koperasi dan yang lainnya. Nah, yang saya gembira, teman-teman, kami bisa bekerja sama dengan baik. Tadi disinggung soal selama ini ada kendala ego sektoral, ya, semua mau menang sendiri. Tapi di era Pak Presiden Prabowo ini sejak awal kita sudah diwanti-wanti untuk bisa bekerja sama dengan baik, saling mendukung, saling membantu, sinergi agar hasil kerja kita itu efektif. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita akan ada satu kerja yang berkelanjutan dari kami setelah nanti di desil 1, 2, 3, 4 mendapatkan perlindungan sosial, lalu nanti didorong untuk graduasi lewat program pemberdayaan yang dimana pemberdayaan itu salah satunya berada di Kementerian UMKM. Maka itu nanti setiap tahun akan ada keluarga dari desil 1, 2, dan 3, 4 ini untuk naik kelas. Bisa jadi nanti di desil yang 1 naik ke desil 2, yang desil 2 naik ke desil 3, desil 3 naik desil 4, dan seterusnya sampai ke atas. Dan dengan begitu penurunan kemiskinan akan jauh lebih signifikan. Itulah terukur, signifikan dan terukur. Nah, kami sudah bisa berbagi tugas. Terima kasih Pak Maman. Ini kerja bersama, kerja bareng sesuai dengan arahan Presiden. Saya kira itu. Silakan kalau Alhamdulillah ya Gus ya. Tadi ini kami Kementerian UMKM merespon ide besar ataupun konsep besar sinkronisasi dan sinergi
antar kementerian di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, yang dimana kita akan mulai membagi klasifikasi dan graduasi tugas, kurang lebih begitulah. Dan ini bisa terbangun karena memang ada sebuah semangat kolaborasi yang mengesampingkan dulu nih ada kesan ego sektoral yang sulit sekali dalam penyamaan data di antara lintas kementerian. Namun alhamdulillah kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Mensos karena beliau dengan sukacita membuka akses pendataan dari data orang miskin ekstrim sampai nanti ke atas. Nah, ini kita tadi berdua, Kementerian UMKM dan Kementerian Sosial, sudah bersepakat membangun graduasi. Jadi ada dari desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Nah, itu ditangani oleh beliau sampai ke desil 4 ya Gus ya. Nah, desil 4 itu nanti akan ditangani oleh Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian BP2MI dalam konteks pemberdayaan masyarakatnya. Baru setelah itu naik lagi ke atas, di atas desil 7. Jadi ini yang lagi mau kita lakukan. Dan terus terang saya berterima kasih Gus. Ya, sama-sama. Karena ini dengan sinergisitas yang dilakukan oleh Kemensos sedikit banyak mempermudah tugas kami di Kementerian UMKM. Saya pikir itu rapat kita. Silakan Gus. Ya. Lagi Gus. Terima kasih Pak Maman. Jadi saya berterima kasih kami sebagai bagian dari pembantu Presiden mencoba menerjemahkan seluruh tugas yang diberikan kepada kami, kepada saya dan juga kepada Pak Maman lewat satu kerja yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Utamanya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan sekaligus mendorong usaha-usaha produktif, baik itu nanti di UMKM maupun juga di industri kreatif, di koperasi dan yang lainnya. Nah, yang saya gembira, teman-teman, kami bisa bekerja sama dengan baik. Tadi disinggung soal selama ini ada kendala ego sektoral, ya, semua mau menang sendiri. Tapi di era Pak Presiden Prabowo ini sejak awal kita sudah diwanti-wanti untuk bisa bekerja sama dengan baik, saling mendukung, saling membantu, sinergi agar hasil kerja kita itu efektif. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita akan ada satu kerja yang berkelanjutan.